Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Semoga hari ini hari yang penuh berkat buat kita semua, buat keluarga kita dan seluruh karya dan hidup kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini pada minggu kedua atau pekan kedua masa Advent, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 17 ayat 10 sampai 13. Mari kita semua diundang untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Lalu murid-murid Yesus bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita telah mengetahui tentang Nabi Elia dalam Perjanjian Lama, Nabi Elia adalah nabi yang diutus oleh Allah untuk menyerukan pertobatan. Dan kita tahu juga bahwa nabi besar yang hadir dalam masa transisi Perjanjian Lama ke Perjanjian Baru dalam diri Yohanes Pembaptis juga hadir sebagai Elia baru yang menyerukan pertobatan. Yohanes menyerukan pertobatan dalam konteks persiapan akan datang Allah yang menyelamatkan dalam diri Yesus Kristus. Demikian pun, sesungguhnya Elia dalam Perjanjian Lama menyerukan pertobatan agar bangsa Israel mempersiapkan dirinya untuk kedatangan Sang Al-Masih yang hadir dalam hidup atau yang hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini ketika kita mendengar firman Tuhan, apa yang ada dalam pemikiran kita, apa yang ada di dalam refleksi kita. Kalau kita melihat dua figur, yaitu Elia dan Yohanes, tentu kita akan menyadari bahwa dua nabi ini adalah nabi yang menyerukan pertobatan. Maka hal yang ada di dalam diri kita yang menjadi refleksi kita adalah, apakah seruan pertobatan itu telah sampai kepada diriku? Sehingga seruan ini memberikan nilai dan makna dalam masa persiapan kita. Mengapa kita harus mempersiapkan diri untuk kehadiran Allah dalam hidup kita? Sebab Allah yang hadir akan hadir dalam diri kita. Dia bukan lahir lagi di sebuah kandang yang hina, yang kotor, yang menjijikan. Sebab ia ingin lahir di sebuah istana yang megah. Megah dalam konteks ada cahaya yang benar-benar menyinari. Ada satu tempat yang benar-benar layak bagi Allah untuk tinggal. Ada satu kehidupan yang membuat Allah merasa damai. Dan tentu tempat itu adalah hati kita. Maka persiapan selama masa Advent adalah persiapan hati kita untuk menjadikan tempat ini, hati ini, hidup ini, diri ini, tempat di mana Yesus akan dilahirkan, tempat di mana Yesus akan tinggal. Maka jangan membuat hidup kita seperti kandang. Seruan pertobatan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis harus benar-benar masuk ke dalam hidup kita. Maka ketika kita menerima seruan pertobatan ini dan kita mengambil bagian dalam seruan pertobatan ini, kita sesungguhnya sudah berjalan menuju kepada kekudusan itu. Saudara-saudari, masa persiapan kita semakin dekat, semakin dekat. Mari kita persiapkan diri kita masing-masing.
Sucikanlah hati kita, pikiran kita, jiwa kita. Jauhkanlah hidup kita dari kesibukan-kesibukan yang melupakan masa persiapan ini. Mari kita mencoba untuk lebih memaknai masa Advent ini. Supaya apa? Pada perayaan Natal nanti, kita benar-benar merayakan dengan penuh sukacita. Sukacita yang datang dari hati yang tulus, hati yang penuh cinta, hati yang penuh berkat, hati yang kudus. Sebab Dia yang datang adalah Allah yang kudus. Saudara-saudari, semoga hari ini dalam seluruh pekerjaan kita menemukan waktu, menemukan kesempatan untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dan kita akan berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku telah siap. Aku ingin berjumpa denganmu. Aku ingin Engkau datang dan hadir dalam hidupku. Dan semoga hari ini juga saudara-saudari, mungkin ada di antara kita yang mengalami kesedihan, kesusahan, atau yang sakit, yang gelisah, yang cemas, yang bimbang dan bingung. Mari datang kepada Yesus. Mintalah Dia supaya Ia menyembuhkan luka-luka itu, menyembuhkan kecemasan itu, menyembuhkan sakit itu, dan membebaskan kita dari rasa-rasa yang mengekang atau memenjarakan hidup kita. Tuhan yang datang adalah Allah Immanuel, yang ingin menyelamatkan kita, yang ingin membebaskan kita, yang ingin mendamaikan kita, dan Dia ingin menyatukan kita dengan cintanya yang sempurna di dalam dirinya sendiri. Semoga Tuhan Yesus hari ini menguduskan kita, memberkati hidup kita, dan menjaga kita, agar kita setia kepadanya, dan kita boleh mempersiapkan hati, pikiran, jiwa kita, diri kita dengan sebaik-baiknya. Tuhan Yesus menyembuhkan dan memberkati kita hari ini dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.